Kami dari kelompok 3. Jadi pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi analisis butir soal dan tingkat kesulitan hasil tes. Jadi, analisis butir soal ini atau analisis item itu merupakan pemeriksaan ataupun pengujian terhadap kualitas soal yang telah diuji-cobakan kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik soal tersebut. Nah, analisis ini juga berfungsi untuk mengetahui kualitas setiap butir soal, baik itu secara logis maupun secara empirik. Analisis butir soal ini dilakukan sesuai dengan prosedur sistematis untuk mendapatkan soal yang berkualitas dan mendapatkan informasi yang tepat tentang kemampuan peserta didik. Sebagai seorang guru, analisis butir soal ini kan penting banget. Kenapa? Karena analisis butir soal ini itu seperti mengecek apakah soal-soal yang dibuat itu udah pas untuk diberikan ke si murid. Jadi guru bisa tahu mana soal yang udah pas, udah bagus, dan mana soal yang memang harus diperbaiki kembali. Seperti itu. Jadi ujian juga terasa lebih adil. Dengan kata lain, ujian yang kita berikan itu tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit bagi si murid. Seperti itu. Kan nggak mungkin kita memberikan soal, kita membuat ujian yang soal-soal tersebut kita berikan dengan materi yang sama sekali materi tersebut belum pernah kita ajarkan kepada si murid. Kalau seperti itu, gimana murid bisa menjawab? Itulah tadi pentingnya menganalisis butir soal. Selanjutnya, ada tujuan analisis butir soal. Yang pertama, hasil analisis yang diperoleh dapat berfungsi sebagai informasi diagnosis. Maksudnya, hasil analisis ini membantu guru lebih tahu soal mana yang sudah bagus dan soal mana yang memang harus diperbaiki kembali. Ini juga bisa membantu murid menyesuaikan belajarnya dengan materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, untuk mengetahui masalah yang terkandung dalam butir soal. Maksudnya analisis ini membantu guru juga mengetahui apakah ada soal yang membingungkan ataupun yang jawabannya salah, dan bahkan ada soal yang terlalu sulit untuk si murid. Yang ketiga, untuk mendapatkan butir soal yang berkualitas bagus dan memasukkannya ke dalam bank soal atau kumpulan soal. Maksudnya di sini analisis soal ini membantu guru memilih soal mana yang bagus untuk dikumpulkan, dijadikan satu di dalam bank soal ataupun kumpulan soal. Dan yang terakhir, ada untuk memperoleh informasi tentang butir soal yang dapat digunakan untuk ujian ulang. Nah, analisis butir soal ini juga membantu guru memilah soal ataupun memilih soal yang bisa dipakai lagi untuk ujian ataupun latihan di lain waktu. Selanjutnya ada manfaat analisis butir soal. Jadi di sini ada dua pakar. Yang pertama ada menurut Dini Devi Triana. Ia mengatakan analisis ini sangat bermanfaat untuk selalu mempertahankan kualitas tes, untuk mengukur capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dan untuk mendapatkan informasi yang tepat terhadap sasaran yang akan diukur. Maksudnya, analisis soal ini penting untuk menjaga tes tetap bagus, mengukur hasil belajar si murid, dan mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan tujuannya. Dan yang kedua ada menurut Ina Magdalena, yang mengemukakan manfaat lain dari kegiatan ini, yaitu untuk membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes, untuk mendukung penulisan soal yang efektif, untuk memperbaiki tes, dan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas soal. Maksudnya, analisis soal berguna untuk mengecek kualitas tes, membuat soal yang lebih baik, memperbaiki tes, dan memastikan soal lebih akurat dan lebih terpercaya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang teknik analisis butir soal. Nah, dalam melakukan analisis butir soal ada dua teknik, yaitu yang pertama ada dibilang teknik kualitatif dan kuantitatif. Nah, teknik kualitatif itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk memahami makna dan konsep pengalaman dari suatu fenomena sosial atau budaya. Analisis kualitatif ini lebih
video untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Mungkin kalau misalnya kasih contoh lebih ke pelajaran seni budaya ya, atau pelajaran menggambar. Nah, lalu selanjutnya ada analisis kualitatif, yang mana adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk mengukur, menganalisa, dan menginterpretasikan fenomena. Nah, data numerik ini bisa berupa angka, nilai, atau statistik yang dapat dihitung. Ini mungkin seperti dari mata pelajaran matematika, fisika, gitu ya, dan statistika. Nah, tujuan utamanya ini sendiri dari analisis kualitatif ini adalah untuk menentukan pola atau hubungan dan tren dalam data yang banyak dan kompleks. Lalu selanjutnya adalah tingkat kesulitan hasil tes. Nah, tingkat kesulitan hasil tes ini sendiri merupakan indikator yang dapat menunjukkan seberapa sulit atau mudahnya suatu soal ujian bagi peserta tes. Nah, analisis tingkat kesulitan ini sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam menyusun soal ujian yang baik. Nah, mengapa penting? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah validasi tes, yang mana soal yang terlalu mudah atau terlalu susah ini tidak bisa menyentuh kemampuan peserta secara akurat. Lalu ada diskriminatif utir, yang mana soal yang baik mampu membedakan dari peserta yang memiliki kemampuan tinggi. Lalu ada rehabilitas tes, yang mana tingkat kesulitan ini sehingga akan meningkatkan rehabilitas atau kehandalan dari suatu tes. Nah, yang terakhir adalah multiplicator tes. Jika soal yang diberikan terlalu mudah, maka peserta akan cepat bosan. Sedangkan jika diberikan soal yang susah, maka peserta akan menurun motivasinya. Nah, lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman ya. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang daya beda mutu soal. Daya beda mutu soal ini sangat penting untuk kita pahami dalam mengevaluasi kualitas soal. Jadi daya beda mutu soal adalah teks yang berisi materi soal yang memiliki kemampuan membedakan para peserta didik dalam hal penguasaan materi pelajaran, yaitu membedakan antara yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan rendah. Hal ini sangat diperlukan dalam mengukur hasil belajar peserta didik dan bermanfaat bagi pendidik dalam materi kualitas mutu soal yang sudah ada. Dan beda mutu soal ini adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan rendah dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Dengan kata lain, soal yang baik bisa menunjukkan perbedaan antara siswa yang menguasai materi dan yang mana yang belum menguasai materi. Contohnya, jika soal dijawab benar oleh siswa pintar dan salah oleh siswa yang kurang paham, itu menunjuk daya beda yang baik. Terus, kenapa daya beda soal ini penting? Yang pertama, untuk mengukur kualitas soal. Soal yang punya daya beda yang baik membantu kita mengetahui mana soal yang layak digunakan dan yang mana yang tidak layak digunakan. Terus meningkatkan keangkutan penilaian. Dengan soal yang baik, hasil ujian mencerminkan kemampuan siswa secara lebih adil, memotivasi belajar siswa. Soal yang tidak bisa mendorong siswa untuk lebih memahami materi. Daya beda soal ini adalah alat penting untuk memastikan kualitas soal ujian. Dengan menghitung daya beda, kita bisa mengetahui apakah soal mampu membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan yang kemampuan rendah. Soal dengan daya beda yang baik membantu kita membuat penilaian yang lebih adil dan akurat. Nah, jadi dari hasil materi yang kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa analisis butir soal dan tingkat kesulitan hasil tes penting untuk mengevaluasi kualitas soal dan memastikan bahwa tes yang diberikan dapat mengukur kemampuan peserta dengan adil. Dengan menganalisis butir soal dapat diketahui seberapa efektif soal tersebut dalam mengukur kompetensi yang diharapkan, serta menentukan apakah soal tersebut terlalu mudah, sulit, atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Demikian hasil presentasi kami. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Apa sudah dimaafkan? Maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.